Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi, usaha dan energi, dan juga impuls dan momentum ya. Untuk pembahasan soalnya, yuk kita langsung simak penjelasan berikut. Oke, di sini ada nomor 1. Nah, ini tentang apa nih? Di sini ada suatu batang ya, batang nih yang coklatnya batang. Terus di sini dia digantungkan suatu beban, ya kan? Nah, terus dia juga ditarik oleh tali ke atas ini, ya kan? Nah, jadi kasusnya seperti itu. Nah, cuman kita nggak tahu apakah tali ini nanti bergeser, ya? Apakah batang ini bergeser? Kita akan baca soalnya ya. Oke, sebuah batang dengan panjang L 4 meter, berarti batang yang coklat ini panjangnya 4 meter ya. Nah, ini 4 meter panjangnya, dari sini ke sini itu 4 meter gitu ya, panjang batangnya. Oke. Nah, kemudian masanya itu adalah 20 kg masa si batang ya. Masa si batang ini 20 kg. Kita tulis saja M besar ya, masa batang. Oke, berapa kilo? 20 kg. Nah, kemudian digantung menggunakan tali ya pada titik tengahnya sehingga tali membentuk sudut theta 60 derajat. Nah, si theta ini 60 derajat ya, tetanya nih. Kita tulis lagi tetanya 60 derajat. Dan tadi titik seimbangnya ini di tengah-tengah ya. Ini titik tengah daripada si batang ya gitu. Nah, kemudian ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar. Nah, di ujung kiri di sini ini sebagai poros nanti itu kasar ya gitu. Nah, di sini itu di situ kasar ya sebagai porosnya. Nah, kemudian ada koefisien gesek statis 1/5/3 gitu. Nah, pada jarak X dari dinding, nah ini jarak X ini kan, dia dipasang satu beban bermasa 10 kg ya, 10 kg digantungkan pada batang ya. Nah, nilai X agar ujung kiri batang tepat akan bergeser. Oke, jadi ketika ada kata-kata tepat akan bergeser, itu artinya bendanya ini belum bergeser ya, masih diam atau tegar ya. Ada kata-kata tepat akan bergeser. Nah, X-nya harus berapa gitu ya. X ini harus berapa? Berarti ini masuk ke kesetimbangan benda tegar di mana benda ini tidak bergeser sedikit pun ya, belum bergeser sedikit pun. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar itu ada 3 syarat ya. Kesetimbangan benda tegar ada 3 syarat. Yang pertama itu sigma torsinya akan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ada sigma F-nya juga akan sama dengan 0, sigma Fx maupun sigma gaya searah sumbu Y-nya juga akan sama dengan 0. Nah, ini 3 syaratnya ya. Nah, kita akan uraikan ketiga syarat ini. Yang pertama kita gambarkan dulu arah-arah gayanya ya. Kita pakai warna biru. Nah, yang pertama di sini jelas ada tegangan tali ya. Nah, karena di sini masih belum lurus, kita akan pindahkan searah vektor. Berarti yang masuk ke sini yang nempel dengan sudut adalah T cos theta ya. Kemudian nanti ke atas ini adalah T sin theta. Kemudian ini jelas ada gaya berat ya. Nah, gaya berat si balok, dan di sini juga di tengah-tengahnya di sini ya. Ujung sini ada gaya si batang gitu kan, W batang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Di sini ada gaya gesek nanti ya. Oke, karena alasnya itu poros di sini ya, alasnya di sini nih, ini alasnya, maka ada gaya normal ya. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh si alasnya, si penahan. Berarti ada gaya normal ke sini. Nah, gaya normal. Nah, kemudian yang ke kiri, yang ke bawah ada apa? Nah, yang ke kiri ini adalah gaya gesek. Karena ini kan bendanya ditarik ke atas ini kan, tapi ada gaya yang menghambat dia untuk sehingga dia nggak bisa ke atas. Yaitu ada gaya gesek ya, yang arahnya adalah ke bawah ya. Nah, ini ada gaya gesek juga ya, ke bawah sini. Terus FG. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, ini udah ada ya, udah sekitar berapa banyak gaya, ini lumayan banyak ya. Nah, kita akan tentukan dulu masing-masing. Yang pertama dari torsi dulu. Syarat yang pertama tadi adalah sigma torsinya itu harus sama dengan 0 ya. Nah, sekarang torsi itu apa sih rumusnya? Torsi itu adalah lengan gaya, di mana gaya yang ada dikalikan dengan panjangnya ya terhadap poros. Nah, jadi si torsi itu F dikali L ya. Torsi adalah F dikalikan dengan lengannya. Nah, sekarang ada berapa gaya yang tegak lurus terhadap bidang ini? Ada 3 nih ya. Kita pakai warna ungu supaya beda. Ini yang ke atas, satu, ini, dan ini ya. Nah, itu terhadap si batang ini ya, yang tegak lurus. Nah, kita akan masukkan sigma torsinya, berarti ada 3 torsi. Yang pertama, yang T sin theta dulu ya, T sin theta, atau yang gaya berat dulu deh yang ke bawah nih. Ini
WM ya, WM dikalikan dengan lengannya. Nah, jarak dari sini ke poros ya lengan itu, berarti X ya jaraknya. Jaraknya adalah X. Nah, seperti itu. Dikalikan dengan X. Nah, ini positif. Kenapa positif? Karena ketika dia diputar ke poros itu searah jarum jam. Lihat aja nih, kalau kita putar ke poros, ini searah jarum jam ya, ke poros ini. Oke. Kalau searah jarum jam itu kita masukkan positif. Nah, kemudian kita masukkan yang kedua nih. Ada batang ya. Ini juga positif karena searah jarum jam ke porosnya. Oke. Nah, tapi lengannya itu karena titik beratnya itu di tengah-tengah tadi ya. Nah, kalau namanya batang, titik beratnya di tengah-tengah sini tadi. Mana? Nah, ya. Sehingga jaraknya itu adalah setengah dari panjang si batangnya. Kan panjang batangnya 4 meter, berarti lengannya itu setengah dari 4, 2 meter ya gitu. Ini M besar. Nah, kemudian minus yang T sin theta karena dia ketika diputar ini T sin theta berlawanan dengan jarum jam ya, arah jarum jam. Kita pasangkan minus T sin theta. T sin theta dikalikan dengan lengannya. Nah, lengannya karena ini tengah-tengah berarti jaraknya juga 2 kan gitu. Dikalikan dengan 2 ya. Ini tengah-tengah, ke porosnya jaraknya 2 ya, setengah dari batang. Oke, ini akan sama dengan 0 ya sigma torsinya. Yuk kita masukin gaya berat daripada si balok. Tadi kan baloknya 10 kilo nih ya. Gaya berat itu tinggal massa dikalikan percepatan gravitasi 10 jadi 100 ya. 100x ditambah yang batangnya 20 kilo tadi ya di sini. Nah, nih 20 kilo. Sehingga kita kalikan 20 dikali 10 jadi 200 ya. 200 dikalikan dengan 2 ya. Dikurangi T sin theta. Nah, T-nya kan kita nggak tahu. Sin theta sin 60. Tadi kan sudutnya 60, berarti sin 60 setengah akar 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Oke, jadinya apa? 100x. Nah, ini kita kalikan jadi 400 dikurangi, nah T ini 2-nya kita coret, akar 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan, kita pindahin aja T-nya jadi positif. T akar 3 sama dengan 100x tambah 400. Ini kita buat sebagai persamaan 1. Oke, ini syarat yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini adalah sigma fx-nya adalah sama dengan 0. Nah, yang searah sumbu X ada apa aja nih? Ada gaya normal sama T cos theta ya. Nah, oke, karena dua-duanya berlawanan, maka kita kasih tanda negatif yang ke kiri aja ya. Jadi N ya, dikurangi T cos theta yang ke kiri sama dengan 0 ya. Atau N sama dengan T cos theta, dan kita masukkan N sama dengan T-nya berapa? T-nya kita cari. Cos theta-nya itu adalah cos 60 ya, berarti setengah. Oh, kita dapat persamaan 2 bahwasannya N adalah setengah dari tegangan talinya ya. Nah, kita masuk ke syarat yang ketiga, sini aja. Dimana syarat yang ketiga ini adalah sigma Fy-nya yang sama dengan 0. Nah, yang searah sumbu Y ada 3 gaya ya, atau ada 4 gaya nih. Yang pertama ini 1, 2, gaya gesek 3, dan T sin theta 4. Oke, yang ke atas kita masukin positif aja ya, yang ke bawah kita masukkan negatif. Oke, berarti yang positif apa aja? Ini theta di sini ya. Jadi yang ke atas T sin theta kita masukin T sin theta, kemudian dikurangi dengan WM ya. WM kecil dikurangi juga dengan WM besar, dan dikurangi dengan gaya gesek sama dengan 0 ya. Nah, di sini T-nya kita masih belum cari. Sin theta-nya kan setengah akar 3 ya. Oke. Gaya beratnya berapa nih? Gaya berat ini kan tadi 100 ya. Nah, ini kan 10 kilo. Ini baloknya dikalikan 10 jadi 100. Yang ini 20 kali 10 jadi 200. Gaya gesek adalah mu dikalikan dengan gaya normal. Mu-nya tadi 1/5 akar 3 dikalikan dengan gaya normalnya itu adalah, nah, gaya normalnya adalah setengah T ya. Setengah T sama dengan 0. Oke, di sini cuma ada satu variabel T, maka kita bisa cari si T-nya nih. Oke, gimana caranya? Ini kita sederhanakan dulu. T setengah akar 3 ini jadi min 300. Nah, ini jadi 1/10 akar 3T sama dengan 0. Nah, ini jadi T, ini kita bikin jadi per 10 juga, yaitu 5/10 akar 3 dikurangi 1/10 akar 3T. Yang minus 300 ini kita pindah ke kanan jadi positif. Nah, sehingga ini kita kurangin aja. 5 dikurangi 1 ya, karena penyebutnya udah sama, jadi 4/10 akar 3T sama dengan 300 ya. 300. Sehingga T-nya sama dengan 3000 dibagi 4 akar 3 ya. Atau kita lanjut sini, T-nya sama dengan apa? T sama dengan 3000 dibagi 4, kita dapat 750 per akar 3. Oh, berarti T-nya ini.
Nah, untuk mencari X gimana? Kita masukin ke persamaan 1 yang tadi ya. Nah, kesimpulannya persamaan 1 kan 100X ditambah 400 sama dengan T akar 3 nih. Nah, T nya kita ganti dengan 750 per akar 3 dikali akar 3, sehingga kita coret, dan 100X kita dapatkan 400 pindah ke kanan jadi negatif. 750 dikurangi 400 dapatlah 350, sehingga X nya adalah 3,5 meter. Oh, agar benda ini tegar atau diam dan dia tidak bergeser gitu ya, maka jarak X daripada si balok ini adalah 3,5 meter. So jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah sistem ya, sistem yang cukup kompleks, di mana di sini ada katrol. Nah, kemudian di sini adalah balok 1 nih ya, balok 1, ada balok 2, dan kemudian di sini ada pegas ya kan. Dan nanti ini akan bergerak ya ke arah bawah mungkin, dan di sini ditahan oleh sistem pegas ya. Agar bendanya ini tertahan, nanti ditahan oleh sistem pegas ini. Nah, sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Nah, sudut kemiringan benda adalah 30 derajat dan bidang miring licin. Oke, jadi di sini licin kasusnya. Nah, kemudian sistem berada dalam keadaan setimbang. Nah, pokoknya kalau setimbang, ingat tadi ya, kesetimbangan benda tegar 3 syaratnya, yaitu sigma torsinya sama dengan 0, kemudian sigma F-nya juga akan sama dengan 0 ya. Entah itu sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kemudian massa katrol dan massa pegasnya diabaikan. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah gimana nih? Oke, berarti kita harus mencari hubungan ya antara massa dengan apa nih, di opsinya ada konstanta pegas dan pertambahan panjang si pegas ya. Nah, kita akan cari hubungannya. Nah, kita akan jabarkan dulu dari sigma torsi deh ya. Nah, kamu lihat katrol ini sistem porosnya katrol. Nah, katrol ini ada yang menarik ke sini sebagai tegangan 1, kita anggap tegangan 1, dan kemudian yang ke sini kita anggap sebagai tegangan 2 nih ya. Sini coba tegangan 2. Ini dari sistem katrol ya, kamu lihatnya ya. Nah, karena katrol ini setimbang bahwasanya, maka torsi yang arah ke sini yang T1 ya akan sama dengan torsi yang ke arah T2, karena ini 0 nih, tegar ya, bendanya belum bergerak. Atau torsi 1 akan sama dengan torsi 2 ya. Nah, torsi 1 min torsi 2 arahnya berlawanan nih, sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, torsi 1 sama dengan torsi 2. Nah, ini kita masukin gaya dikali lengannya ya, T1 dikali lengannya. Nah, lengan itu artinya adalah jari-jari di sini ya. Nah, ini jari-jarinya berapa nih? Di sini jari-jarinya adalah 4R ya. Dan ternyata katrol yang kecil ini berapa nih? Jari-jarinya hanya R ya. Karena di sini ada 2R nih. Nah, torsi yang ini yang kecil nih itu adalah R ya. Ini R jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang tegangan yang kedua, jari-jarinya ini karena dia masuk ke katrol total ini yang luar ya. Berarti ini adalah 2R. Oke. Nah, sehingga kita bisa kita bisa coret dulu nih R-nya ya. Nah, sekarang T1 itu, nah ini yang kesini, ini T1 yang ini kan tali kesini, itu akan setara dengan si gaya si pegas ini, karena dia menahan kan, si pegas ini menahan agar si benda ini tetap diam ya, sistem ini tetap diam. Maka si tegangan ini, gaya tegangan bisa kita ganti karena setara dengan gaya pegas, yaitu K dikalikan dengan delta X ya. Nah, sekarang T2 sama dengan apa? Kalau T2, tegangan tali yang kita lihat dari sistem benda 2 ini, tegangan ini kan naiknya ke atasnya. Kita lihat dari sistem bendanya sekarang ya. Si tali ini menahan benda untuk ke bawah, dan ke bawah itu adalah gaya berat. Artinya apa? Artinya si T2 ini akan sama dengan W2 ini, karena sistem bendanya kan tetap diam ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Berarti tegangan 2, ini tegangan tali yang 2 ini akan sama dengan si gaya berat benda ke bawah ya, karena tetap diam maka sama gitu. Nah, berarti kita masukin T2 itu setara dengan gaya berat benda 2 ya, atau M2 dikalikan dengan gravitasi. Nah, sekarang katanya di soal nih ya, jika setiap massa dijadikan 2 kali semula. Ya udah, kalau kita pengen jadiin ini 2 kali, kamu lihat hubungan antara pertambahan panjang dengan massa ini kan berbanding lurus ya. Ini lurus nih. Berarti kalau kita pengen jadiin ini sebagai 2 kalinya ya, massanya jadi 2 kali ini, berarti kita mau nggak mau kita harus kalikan 2 kali si pertambahan pegasnya, atau yang kita kalikan itu adalah si konstantanya, sedangkan pertambahan panjangnya tetap. Tapi yang namanya konstanta pegas kan tetap ya.
konstanta pegas ya pasti tetap, ya kan, karena si pegasnya nggak ditambahin apa-apa. Maka yang menjadi kemungkinan paling masuk akal adalah ini K-nya tetap, konstanta pegasnya tetap, karena ini kan pegasnya dari tadi gini doang, nggak ditambahin secara seri ataupun paralel. Berarti mau nggak mau yang ditambahin 2 kali lipat adalah pertambahan panjangnya, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A nih, konstanta pegasnya tetap ya tetap, karena pegasnya nggak diapa-apain, dan pertambahan panjang pegasnya harus jadikan 2 kali semula ya, supaya sistem ini tetap tegar ya dan tidak bergeser ya. So jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada sistem lagi nih. Seorang anak dengan berat 400 Newton ya berjalan dari titik A menuju titik C. Nah, dari sini pengen gerak ke sini mungkin ya, ke titik C, dan titik beratnya adalah 1 meter di kanan A. Oke, jadi 1 meter di kanan A, ini kita tulis 1 meter. Nah, di sini ya. Oke, di sini titik berat si papan ya, kita sebut W papan gitu ya. W papan. Gaya berat papan tadi 2,5 nih. Nah, kemudian jika jarak dari B ke C adalah 1 meter, oke, ini juga 1 meter. Ini 1 meter. Artinya ini juga 1 meter dong. Ya, karena kan total semuanya kan 3 meter tuh ya. Jadi ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pernyataan yang benar agar batang tetap setimbang. Nah, agar tetap setimbang saat dilewati anak adalah apa? Oke, jadi ceritanya gini. Ini kalau kita gambarkan kasusnya di sini ya, sedikit aja. Kita kasih simulasi gitu kan. Ini kan papan nih, papan. Nah, ini kan ada sistem katrol. Berat ya. Nah, otomatis di sini kan ada berat di sini, sehingga ada tegangan tali yang ke sini ya. Tegangan tali yang naik ke sini yang menyebabkan benda ini bakal terangkat ke atas gitu loh ya. Akan terangkat ke atas, ada gaya ke atas. Nah, tapi supaya di sini nggak ke atas, maka nanti harus ada anak yang menahan ya, dan juga ada gaya berat ke bawah, dan anaknya pasti menahan. Nah, cuman yang kita jadikan sebagai titik poros di mana? Apakah ini titik porosnya? Nah, nggak mungkin, karena ketika orangnya itu di antara sini sampai sini, dia nggak akan bergerak ya, karena dia ditopang oleh 2 poros yang kuat. Jadi sistem poros yang sebenarnya yang mana? Nah, sistem poros yang sebenarnya itu adalah yang di sini nih. Nah, di B ini ya. Jadi nanti jungkat-jungkitnya antara poros titik B ya. Karena ketika bendanya di antara sini itu jelas ya, si papan nggak akan bergerak karena ini kuat. Ketika orangnya udah di sini, nah itu yang kemungkinan menyebabkan benda ini akan bergerak gitu ya. Nah, gimana caranya agar benda ini tidak bergerak? Jarak anaknya harus di mana nih? Letak posisinya gitu. Apakah dia dekat ke sini? Apakah dia dekat ke sini? Jaraknya berapa? Kita nggak tahu. Oke. Nah, berarti kita akan simulasikan di gambar soalnya ya. Jadi ceritanya seperti ini, kita asumsikan dulu ya, kita asumsikan bahwasanya posisi anaknya di sini ya. Nah, posisi anak di sini. Kita nggak tahu jarak ke sini berapa, jarak ke sini berapa. Nah, yang jelas kita akan kasih jarak terhadap si poros ini, terhadap poros kita beri jarak X ya. Kita nggak tahu jaraknya berapa gitu kan. Kita kasih jarak X. Nah, sekarang kita lihat ada berapa gaya nih di sini. Yang jelas pertama ada tegangan tali ke sini ya, sebagai poros di sini, ini poros B. Nah, kemudian ada gaya berat si anak, jelas ini W anak. Berarti karena tadi bendanya itu tegar atau tetap setimbang, kita masukin ke syarat sigma torsi sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang ada berapa gaya nih yang tegak lurus terhadap si batang? Ada 3 gaya ya, ada WP, ada WA, dan ada juga tegangan tali ya. Nah, kalau kita lihat tegangan tali ini setara dengan gaya berat ini ya. Oke. Nah, jadi si tegangan tali nanti kita bisa cari dengan M dikali G ya. Atau di sini udah ada gaya beratnya, ternyata berapa tuh? 300 ya. 30 Newton. Ini ada W-nya 30 Newton ya. Kita tulis aja langsung 30 Newton. Nah, sekarang kita masukin ke sigma torsi. Porosnya yang B ini ya. Yang pertama T dulu deh. Nah, dia kalau diputar ke poros berlawanan jarum jam ya. Nah, berarti negatif. Kita masukin T ya di minus ya. Nah, kemudian lengan gayanya berapa? Jaraknya ke poros 1 meter. Ya, terus 1 meter langsung aja lah ya, kita kali 1. Nah, kemudian yang WA juga dia searah jarum jam ya, ini muternya, maka dia positif. Terus lengan gayanya berapa jaraknya? Ya, jaraknya X ya terhadap poros. Kita kan nggak tahu tuh anaknya berapa. Positif WA dikalikan dengan X, dan yang ini juga negatif karena berlawanan arah jarum jam ya. Tek. Ya. Min WP dikalikan lengannya berapa nih? Jarak ke poros 1 meter ya. Sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya ya. Oke, T tadi berapa? 30 ya. Terus WA-nya tadi berat anak 2,5 dikalikan X.
berat si papan 400 kali 1 400 sama dengan 0 ya. Oke, ternyata pas kita lihat ini bukan 30 ya, ini 50 nih. Ini 50 Newton ya. Ini kehapus dikit mungkinnya di gambar baloknya. Jadi kita ganti 50. Nah, ini kita ganti 50 sehingga 250x. Nah, ini min berapa nih? 400 sama 50. Jadi 450 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini juga ya massa anaknya, berat anak yang 400 nih. Berat anak 400, ternyata ini yang 400 tuh di sini, 400. Sedangkan yang ini adalah 2,5 ya. Ini berat papan 250, kita ganti aja 250. Sehingga ini 400x sama dengan ini min 50 min 2,5, jadi minus 300 ya jadinya. Nah, sehingga kita pindahkan 400x sama dengan 300 sehingga x-nya sama dengan coret-coret 3/4. Nah, ini 2 meter. Sedangkan di opsi pengennya cm, tinggal kita kalikan 100. Dapatlah ini 100 bagi 4 25, dapatlah 75 cm. Oh, berarti x ini harus 75 cm ya. Nah, sehingga kita tinggal cocokin nih ke opsi mana yang paling tepat. Oke. Yang A, papan akan turun saat anak mencapai titik B. Belum ya. Dia akan turun ketika anak sudah mencapai 75 cm nih ya. Yang B, enggak, ini 40 enggak. Nah, yang C, papan tepat akan tergelincir saat anak telah mencapai 75 cm di kiri titik C. Nah, di kiri titik C ya. 75 cm di kiri titik C. Apakah benar nih? Oke, kita lihat opsi yang D, papan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 20 cm di kiri titik C. Dan yang E adalah papan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 30 cm di kiri titik C. Nah, ini yang tepat ya. Karena gini, ini kan titik B nih. Hati-hati jangan kekecoh ya. Nah, sistem setimbang itu adalah 75 cm di sini dan 25 cm di sini terakhir. Ketika anak lewat sini dikit aja, itu pasti akan tergelincir ke bawah gitu ya, si papannya. Nah, paling tepat adalah yang E, karena papan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 30 cm di kiri titik C. Berarti di sini dong. Nah, ini 30 cm di sini nih. Ya, masih tetap setimbang dong, karena dia belum melewati batas ke sini gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada suatu sistem katrol ya, benda A dan B masing-masing 100 dan 10 Newton, oke. Nah, kemudian apabila tali AC horizontal ya dan tali AB sejajar setimbang untuk berat D setimbang adalah, oh berarti ini gini nih maksudnya. Supaya sistem ini setimbang, berat D-nya setimbang berapa gitu. Harus berapa nih berat D-nya? Oke, berarti kalau kita gambarkan di sini WD itu akan setara dengan si tegangan tali TD gitu kan. Nah, di sini tegangan talinya ke sini arahnya ya. Dari benda A, kita tinjau dari benda A karena tali ini kan menghambat benda A untuk ke bawah kan. Ya, tegangan tali ya sama aja kayak TD ya gitu. Nilainya pasti sama nih ya, karena tegangan tali. Nah, yang kesini ada apa? Ingat ada gaya berat. Nah, kalau misalkan kita kesini itu selalu ada W sin theta ya. Nah, jangan lupa di sini juga ada tegangan tali ya kesini. Nah, tegangan tali ini kita harus proyeksikan terhadap si garis sumbu X dari si A ini ya, sumbu X ini. Nah, gimana cara proyeksinya? Jadi kayak gini. Ini kan T nih. Ini gerak benda ke sini ya, gerak benda ke sini, ini T-nya ke sini, sudutnya di sini kan 30. Nah, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini 30. Nah, kalau kita mau proyeksikan ini ke sini, artinya ini kan nempel dengan sudut nih garis ini. Berarti kalau nempel dengan sudut pakainya cos. Jadi ini T cos theta ya. Oh, berarti yang ke sini ada lagi namanya T cos theta. Oke. Nah, sekarang gampang aja untuk sistem setimbang. Tadi ada syarat bahwasannya kita nggak usah pakai torsi di sini. Kita pakai sigma F aja yang sama dengan 0 ya. Sigma F searah sumbu X sama dengan 0. Artinya yang ke bawah ini yang positif deh ya. Ada T cos theta ditambah dengan W sin theta. Nah, pokoknya kalau sistemnya itu tegar atau 0, itu nggak masalah mau yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Pokoknya ketika berlawanan arahnya harus beda, tandanya harus beda. Nah, TD ini kan arahnya beda nih. Makanya kita pakai negatif ya, sama dengan 0. Nah, T-nya berapa nih? T yang ini kita lihat massa si benda E ini. Nah, massa E ini mungkin E maksudnya ya, ini bukan B. Nah, massanya 10 Newton, 10 dikalikan gaya berat ya, ini karena sama dengan gaya berat ya gitu. WE gitu. Ini sama dengan sistem tegangannya karena kan setimbang ya gitu. Massa dikali gravitasi ya, 10 dikali 10 jadi 100. Oke, nah dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Ditambah dengan gaya berat yang benda A 100. Ini udah gaya beratnya ya. Oh, yang ini juga berarti udah gaya beratnya 10. Sorry, udah Newton, nggak usah dikali lagi gravitasi. 10. Nah, kemudian
dikalikan sin 30 yaitu setengah ya, dikurangi TD. Nah TD nya kita nggak tahu, pindahin ke kanan sama dengan 0. Nah karena TD ini dalam sistem benda yang D ini ya, TD akan sama dengan WD ya, karena kan setimbang bendanya, maka si TD ini nanti bisa mewakili si berat benda D ini ya gitu. Ya jadi berapa nih, 5 akar 3 ditambah dengan 50 ya, sama dengan TD. Nah ini TD sama dengan 5 dikalikan dengan akar 3 kurang lebih 8,5 mungkin ya, 8,5 ditambah 50 jadi dapatlah 58,5 Newton. Nah karena TD ini sama dengan WD ya, searah kita tinjau si benda D sesuai hukum Newton 1 ya, karena ini tegar, sigma F sama dengan 0, maka TD ini sama dengan WD sama dengan 58,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini lumayan ya, ini karena di sini nggak ada angka sama sekali, ini cukup rumit kayaknya. Di sini ada sistem bola ya, bola dia ditarik ke arah kanan ya kan, supaya naik ke atas, tapi dia juga punya gaya berat yang menahan ke bawah gitu kan, dan ini tingginya itu sebesar H ya, jarak untuk dia naik itu. Nah, kita hapus dulu. Nah kemudian kita baca soalnya, sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar bila jari-jari sama dengan R, ini jari-jarinya R ya. Nah kemudian berat roda sama dengan W, tinggi anak tangganya sama dengan H, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik. F minimum itu bisa kita katakan gaya supaya dia naik, berarti sebelum dia naik ya, minimalnya berapa? Ini sebelum tepat akan naik. Jadi ini masih masuk ke kesetimbangan benda tegar, dimana ada syarat sigma torsi sama dengan 0 dan sigma F-nya juga sama dengan 0. Nah oke, di sini kita akan lebih gunakan ke torsi. Kenapa? Karena ada tarikan dan ada lengannya ya gitu. Porosnya jelas, porosnya di sini ya. Nah porosnya di situ. Nah tinggal kita lihat gaya yang pertama adalah F. Nah kita nggak tahu lengannya itu berapa, kita cari lengannya ke sini ya. Nah ini lengannya, ini kita harus pisahin dulu ya, karena susah banget. Kita harus pisahin dulu segitiganya. Ini kan R nih kan, ibaratnya ini R nih, jari-jari. Nah yang kesini itu apa nih? Ini kesini, ini kan ke bawah jari-jari nih ya. Maksudnya ini ke bawah itu kan jari-jari. Berarti kalau kita pengen daerah sini doang, ini kan sini H, berarti R min H dong gitu ya. R dikurangi dengan H. Nah untuk ini sini adalah jari-jari dikurangi dengan ini, dikurangi dengan H ya. Jadi kita bisa tuliskan apa? R min H. Jadi sini harus hati-hati karena nggak ada angka sama sekali. Ini R min H. Nah untuk yang di sini apa? Kita tinggal cari menggunakan Pitagoras saja ya. Yang bawah ini ya, yang bawah itu adalah berarti akar miring kuadrat ya, miringnya R dikurangi dengan yang tegaknya R min H kuadrat, sehingga kita dapatkan R kuadrat dikurangi ini, kuadratin semua, R kuadrat bisa ya kuadratin dalam kurung gini, H nya kuadrat jadi plus H kuadrat. Nah terakhir kaliin semua, 2 dikalikan R dikalikan dengan H. Oke, 2 dikalikan dengan R dikalikan dengan H jadi minus 2RH. Nah jangan lupa kita harus kalikan dulu secara distributif nih, ke sini jadi minus R kuadrat, ini kalikan ke sini minus H kuadrat, ini kalikan ke sini jadi plus 2RH ya. Nah ini kita coret ya, R nya kita coret. Nah jadi apa nih, kita dapatkan si bawah ini adalah akar 2RH ya, kakak taruh di bawah karena positif, dikurangi H kuadrat. Nah yang ini ya 2RH min H kuadrat. Oke, jadi nanti kita bisa cari juga lengan sini ya, lengan si gaya berat ini. Oke. Nah karena ini arahnya berlawanan, ini kalau kita putar ke poros arah jarum jam berarti positif, torsinya ya sigma torsi sama dengan 0, berarti F dikalikan dengan lengan dikurangi yang W ini, karena ini berlawanan jarum jam, berarti W dikalikan dengan lengannya itu yang bawah ini ya, yang bawah sama dengan 0, sehingga FL sama dengan WL. Nah kita pakai warna biru di sini deh ya. F nya kita nggak tahu berapa, F lengannya apa, lengannya adalah ini nih, lengan si F tadi adalah R min H ya, kurungin R min H sama dengan W. Lengannya apa yang bawah, ini lengannya terhadap poros adalah si 2RH min H kuadrat ya, dan ada akarnya juga di sini ya, ada akarnya, akar 2RH min H kuadrat. Nah sekarang kita mau cari apa di sini, yang dicarinya adalah gaya minimum, berarti F sama dengan, ya gampang kita pindahin aja, ini kita bikin ke pangkat setengah ya, karena di opsinya pangkat setengah ada tuh, min H kuadrat, akar itu kan pangkat setengah dibagi dengan RH, pindah ruas. So jawabannya di sini udah ada nih ya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah di sini adalah suatu sistem kayak tadi ini, kita nggak tahu benda ini diem, tegar ataukah bergerak ya. Sebuah silinder bermassa 5 kg. Oke, ini 5 kg silinder dengan jari-jari 50 cm
Berarti kita bisa gambarkan jari-jarinya 50 cm gitu ya. Tulis saja di sini R-nya 50 cm. Berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan jika salah satu sisi lantai adalah theta ya. Nih theta nih di sini. Dan kemudian di sini tangan tetanya berapa tuh? Tangan tetanya itu 35 ya. Jadi kalau kita gambarkan secara segitiga, nah tangan itu kan depan per samping ya. Berarti miringnya udah jelas 5, triple Pythagoras. Nah, jika silinder ditarik dengan gaya F horizontal di sini sebesar 90 Newton dan momen inersia. Oke. Kalau ada momen inersia berarti ini pasti bendanya bergerak. Ya, ini masuk ke dinamika rotasi. Ada momen inersia, kita tulis juga I-nya di sini adalah 2 ya, 2 kg meter persegi. Dan percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap A adalah ini poros ya. Poros kita kasih warna merah. Nah, ini porosnya. Oke, nah pertanyaannya adalah A-nya ya, sekarang percepatan sistem. Oke, jadi ketika benda ini berotasi, ya ini kan muter gitu. Berarti sigma torsi itu sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Ini hubungan antara torsi dengan momen inersia. Dimana alfanya ini adalah percepatan sudut. Nah, sigma torsi sama dengan momen inersianya udah ada. Nah, karena yang ditanya adalah percepatan sudut, berarti yang ditanya adalah si alfa ini ya. Nah, torsinya ada apa aja? Jelas ya, benda ini punya gaya ke bawah. Ini porosnya ya, ini poros. Ingat, ini lengannya ke sini dan ini lengannya adalah ke sini ya. Lengannya ke sini. Nah, untuk mencari jarak ini berapa, kita akan tarik ini. Nah, ini proyeksikan coba ya garis ini. Nah, ini kan ke sini nih ya, garisnya kan. Benar nggak? Sehingga sudut yang di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Ya. Benar kan? Nah, sehingga apa kesimpulannya? Sehingga kesimpulannya ini akan membentuk segitiga siku-siku yang sama dengan segitiga siku-siku yang ini, kan? Sebetulnya. Sehingga kita bisa cari perbandingan daripada si lengan-lengannya itu loh gitu. Nah, kita hapus lagi ya. Nah, sederhanakan. Nah, kita rapiin sekarang kayak gini. Jadi ini kita tarik sini, terus ini sini, ini sini ya. Jangan lupa ke bawah ada gaya apa? Gaya berat. Nah, sehingga gaya berat ini lengan terhadap porosnya adalah ini ya. Nah, ini. Berarti kalau kita lihat ini adalah perbandingannya 4 ya. Kalau kita gambarkan segitiga lagi, ya. Ini kita gambarkan segitiga lagi nih. Ini ke sini itu adalah jari-jari, bener gak? 50 cm nih. Oh, berarti ini 50 cm. Nah, karena sudut ini sama, berarti kita bisa dapatkan perbandingannya dong. Untuk 5, 50 cm. Berarti kalau untuk 4 ini 40 cm dong. Dan untuk 3 ini 30 cm. Sehingga lengan untuk yang gaya berat ini adalah 40 cm. Sedangkan lengan untuk yang F ini ya. Untuk yang F ini adalah 30 cm ya. Yang ini ya. Nah, yang ini lengannya. Ini lengannya yang ini kalau yang gaya berat. Yuk masukin sini langsung saja karena arahnya berlawanan ya. Kita masukin dulu yang gaya berat ya. F dikalikan dengan lengan dikurangi dengan gaya berat dikalikan dengan si lengannya juga ya. Dikalikan I dan alfa. Nah, gaya tarikannya berapa? Di sini adalah 90 derajat. Oke, 90 derajat nih. Kemudian kita kalikan dengan lengannya. Lengannya itu tadi 30 cm berarti 30 per 100 karena kita jadikan ke meter. Dan gaya beratnya berapa? Gaya beratnya itu adalah ini kan masanya 5 kilo berarti jadi 50 kalikan 10. Lengannya 40 cm ya per 100. Sama dengan I. Nah, momen inersianya tadi 2 dikalikan dengan alfa. Ini coret nolnya 3 ya, nolnya 2 jadi 27. Coba kita coret jadi 20 sama dengan 2 kali alfa. Sehingga ini dapatlah 7 sama dengan 2 alfa dan alfanya 7 per 2 3,5. Satuannya apa? Percepatan sudut adalah radian per sekon kuadrat. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, kita ke soal yang terakhir ya. Ini tahun kemarin ya, tahun terbaru. 2 balok bermasa M1 1 kg dan M2 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa selip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter persegi. Jadi kayak gini mungkin ya, ini katrol ya. Nah, ini ada tali sini, tali sini. Ini kita sebut benda 1 lah ya. Nah, ini benda 2. Ini masanya berapa? 1 kilo dan ini 2 kilo ya. Oke. Nah, karena di sini ada momen inersia, maka benda ini pasti berotasi nih. Si katrol ini berotasi ya. Nah, kemana arah rotasi ini ya? Kemana arah rotasinya? Berarti nanti kita tuliskan dulu sigma torsi akan sama dengan I dikalikan dengan alfa ya, karena ini masuk ke dinamika rotasi. Nah, cuma kita akan tinjau dulu macem-macem daripada si gayanya ya. Untuk sistem katrol kita tinjau yang kesini adalah T1 tuh.
ya. Karena dari sistem katrol tegangannya ke sini ya talinya. Dan T2-nya ke sini jelas ya. Nah, 3 kita kalikan apa? Nah, karena di sini jari-jarinya sama, ya berarti yang searah jarum jam T2 ya. T2 dikalikan dengan R dan dikurangi dengan yang T1 berlawanan dengan jarum jam, T1 dikalikan dengan si jari-jarinya. Karena jari-jari katrolnya sama, maka R-nya juga sama. I-nya kita masukin 2,5, I-nya 0,01. Alpanya ada nggak? Alpha kan percepatan sudut. Nah, di sini adanya percepatan linear. Oh iya, kamu harus tahu bahwasanya percepatan sudut itu adalah percepatan linear dibagi dengan jari-jari ya. Sehingga kita ganti aja dengan 2,5 dibagi dengan jari-jari. Nah, untuk T2 dan T1-nya kita belum tahu. Kita akan cari menggunakan sistem hukum Newton ya untuk benda 1 dan benda 2. Nah, untuk mencari T1 dan T2 kita wajib melihat atau meninjau masing-masing benda ya. Kita tinjau dulu si benda 1. Nah, ini arah geraknya kemana sih? Karena benda 2 lebih berat, maka gaya beratnya ke sini dong, W2. Ini W1 kita gambarin dulu. Ini tegangan 1 ke sini ya. Ini kita tinjau bukan katrol tapi berdasarkan bendanya ya. Nah, berdasarkan benda 2 berarti tegangannya ke sini dong. Karena si tali ini menahan benda untuk bergerak ke bawah. Berarti berlawanan dengan gaya berat. Untuk benda 1 karena geraknya ini ke atas ya, berarti sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya apa dulu nih yang positif? Yang positif yang searah dengan arah gerak. Karena geraknya ini ke atas ya. Karena benda ini kan keangkat ke atas gitu kan. Maka T1 yang positif dikurangi dengan W1 sama dengan M-nya 1 kilo, A-nya tadi percepatan linear 2,5. Sehingga T1 sama dengan 2,5 ya nih ditambah dengan W1. T1 sama dengan 2,5 ditambah W1 itu massa dikali gravitasi. Massanya 1 kilo dikali 10 jadi 10. Sehingga T1 jadi 12,5 Newton. Nah, sekarang kita tinjau benda 2 ya, karena arah geraknya itu ke sini ya. Maka yang positif adalah yang W2 ya. Sigma F sama dengan MA. Jadi W2 dikurangi dengan T2 sama dengan masanya 2 dikali A-nya 2,5. Nah, W2 berapa? Ini masanya kan 2 kilo. 2 dikali 10 dapatlah 20 ya. Coret. Kita ganti jadi 20 dikurangi dengan T2 sama dengan ini 5 ya. Nah, kita pindah ruas, T2 nya jadi positif, 5 nya jadi negatif. Sehingga kita dapatkan T2 nya adalah 15 Newton ya. Nah, tinggal kita masukin ke sistem dinamika rotasi tadi. Karena kita udah dapet T nya. Ini T2 nya berapa? T2 nya 15 R, T1 nya 12,5 R. Sama dengan ini kaliin juga jadi 0 ya, terus dulu aja lah ya, 2,5 per R. Sehingga ini kita kurangin dapatlah 2,5 R sama dengan 0,01 2,5 R per R. Ini kita coret 2,5-nya, R-nya kali silang jadi R kuadrat sama dengan 0,01. Oh, jari-jarinya tinggal kita akarin ya. Akar jadi 0,1 meter gitu, ya. Atau di sini dalam sentimeter berarti kita kalikan 100 jadi 10 ya, 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang TKA Fisika UTBK bab kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi, usaha dan energi, dan impuls dan momentum. Nah, sebetulnya tadi ada bab tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi aja ya. Nah, mungkin untuk usaha dan energi, impuls dan momentum nanti kita lanjut di part 2-nya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you.